Jumpa lagi bersama Cocok Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita Hyuk yang sedang melatih anak buahnya, yaitu Thunder Dragon. Bagaimana ceritanya? Langsung saja. Ikan cepat berenang di kopi sambil menceruput. Dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan burung gagak yang terbang di atas bukit. Dan di sana burung itu pun menuju ke arah kediaman keluarga Namgong. Lalu burung itu hinggap di atas tempat. Ternyata ia hinggap di kediaman Hyuk. Di sana Hyuk pun terkaget dan berkata, "Apa kau bercanda?" Sambil terlihat suara ha ha ha. Ternyata ia memperhatikan anak buahnya yang sedang berlatih. Di sana ia pun berkata, "Bagaimana bisa kalian melakukan 1000 kali kalau gerakan kalian lambat seperti ini?" Sambil mereka mengayun-ngayunkan bola besi di sana. Lalu terlihat di sana anak buahnya yang besar dan berkata, "Ha, tangkap!" Dan ternyata bola besi itu pun melengkung. Di sana bos ketua pun berkata, "Wah, kurang jauh!" Sambil ia pun terjatuh hampir menangkap bola besi itu. Lalu bos ketua pun berkata, "Ah, sial, matilah kita. Lemparan macam apa itu?" Si besar pun menjawab, "Harusnya kau bisa menangkap itu, bos. Itu kenapa kau bisa lambat sekali?" Bos pun menjawab, "Apa kau bilang?" Lalu mereka pun terkejut karena mendengar suara dari Hyuk yang berkata, "Karena kau menjatuhkan bolanya, tambah 100 kali lagi." Dan mereka pun terbengong. Dan Hyuk pun berkata lagi, "Sudah bertambah 500 kali dari yang seharusnya." Di sana bos ketua pun berkata, Tolong jangan tuan." Lalu Hyuk pun menjawab, "Apa? Kau tidak mau? Apa aku harus melemparnya sendiri?" Lalu bos ketua sambil ketakutan dan berkata, Tidak perlu, itu tidak perlu tuan." Lalu tiba-tiba Hyuk menoleh ke atas dan ia melihat seekor burung gagak itu yang sedang terbang. Dan ia pun bergumam, "Aku tidak tahu gagak itu berasal dari mana, tapi gagak itu membawa aroma darah." Lalu ia pun melirik ke arah sesuatu lagi. Ternyata ia pun melirik ke arah elder di sana. Ia pun melihat mereka dari kejauhan sambil bergumam, "Kenapa mereka terlihat sangat serius? Siapa peduli? Mungkin hanya sekedar pertemuan saja. Kenapa sering dilakukan pertemuan di keluarga seni bela diri ya?" Sambil terlihat bola besi yang mengarah padanya. Di sana bos ketua dan anak buahnya yang besar pun ketakutan sambil berkata, "Oh, tidak." Tapi ternyata Hyuk dapat menggenggam bola besi itu dengan sangat mudah menggunakan satu tangan. Dan ia pun berkata, "Dasar bodoh, apa kalian sengaja?" Anak buahnya di sana pun ketakutan dan Hyuk pun berkata lagi, "Tambah 1000 kali lagi. Yang mengeluh akan kubunuh di sini." Lalu di tempat lainnya kita diperlihatkan bangunan dan di sana seseorang pun berkata, "Seberapa banyak kerugian yang kita alami?" Di sana seseorang pun menjawab, 100 kuda terbaik kita dicuri dan 3 warrior yang diutus telah gugur. Ku dengar korban jiwa di Phantom Stallion juga cukup banyak." Ternyata itu adalah pertemuan tadi. Dan ayah Hyuk pun berkata, "Ayo kita perjelas lagi. Jadi kau bilang para pencuri itu mencuri kuda yang sedang diantarkan oleh Phantom Stallion?" Elder lainnya pun menjawab, "Melihat situasi ini, aku yakin mereka adalah bandit dan bukan pencuri biasa. Mereka cukup berani untuk melakukan hal seperti itu. Bagaimana bisa bandit menyerang keluarga kita?" Great Elder pun berkata, "Warrior kita tidak selemah itu untuk bisa dibunuh bandit. Atau mungkin mereka hanya pura-pura menjadi bandit ya." Lalu seseorang di sana pun berkata, 100 kuda terbaik kita sebanding dengan biaya perawatan selama setengah tahun. Bagaimana kita bisa mengatasi kerugian keuangan dan personel ini?" Ayah Hyuk di sana pun terdiam sambil mendengarkan mereka berkata, "Di provinsi Anhui semuanya pasti tahu kalau keluarga kita memiliki Phantom Stallion. Dan karena mereka sudah diserang dan kalah, bahkan artinya harga diri kita sudah jatuh ke tanah." Ayah Hyuk lalu berkata, "Kita harus mengirim tentara elit kita ke Phantom Stallion untuk mengatasi hal ini secepatnya." Lalu Great Elder pun menjawab, "Aku setuju. Kita harus mengembalikan reputasi kita dengan menangkap bandit itu dan merebut kembali aset kita. Masalahnya sekarang siapa yang akan kita kirim? Apakah ada tentara elit yang bisa dikirim ke sana? Ada beberapa masalah di provinsi Zhejiang dan hampir semua tentara elit dikirim ke Biaoju di luar distrik pusat. By the way, Biaoju adalah perusahaan yang melayani jasa pengawalan dan perlindungan serta asuransi ya Mo.
Kalau begitu, situasinya akan jauh lebih buruk kalau kita mengirim warrior yang lemah tanpa tahu jumlah kekuatan musuh. Sayang sekali, tidak ada yang bisa kita utus saat ini. Sambil terlihat Bang Kumis yang tersenyum sinis di sana. Lalu ia pun tiba-tiba berkata, menurutku kita masih punya satu pilihan. Sambil terlihat mereka yang terkejut dengan kata-kata Bang Kumis itu. Lalu Bang Kumis pun berkata, bukankah kita masih punya grup Thunder Dragon? Lalu Ayah Yuk di sana pun terkejut dan bertanya-tanya, apa yang bisa dilakukan anakku? Lalu Bang Kumis pun berkata, selama ini kita tidak bisa mengutus Thunder Dragon karena mereka tidak punya atasan. Tapi sekarang situasinya sudah berubah. Masalahnya akan selesai kalau kita serahkan pada mereka. Apalagi putra kedua memimpin mereka dengan sangat baik. Sambil terlihat senyuman psikopatnya di sana. Lalu Ayah Yuk pun terdiam di sana. Ia pun mendengarkan seseorang yang berkata lagi, ucapanmu ada benarnya juga. Dan ia pun berkata lagi, Thunder Dragon memang cukup kuat. Lalu Ayah Yuk di sana pun berkata, tapi pengalaman Yuk di Jianghu belum memadai menyerahkan misi seperti itu padanya akan. Lalu tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara yang berkata, tidak, ternyata itu adalah Bang Kumis. Dan ia pun berkata lagi, bukankah hal ini adalah sesuatu yang akan dialami cepat atau lambat? Apalagi dengan kemampuan putra kedua, tidak mungkin dia kalah melawan para bandit. Sambil ia mengompor-ngompori lagi di sana. Lalu elder lainnya pun berkata, itu benar. Karena dia bisa mengalahkan Sword Tiger, harusnya dia tidak mudah dikalahkan. Dan bahkan dia bisa mengendalikan Thunder Dragon yang sangat liar itu. Lalu Great Elder pun berkata, kepala keluarga, kau tidak bisa mengurung Yuk di sini selamanya. Ini adalah kesempatan yang baik untuk memberinya kesempatan. Lalu di sana Ayah Yuk pun bergumam, kakak, apa yang sedang kau rencanakan? Sambil terlihat Bang Kumis yang tersenyum sinis di sana. Lalu Ayah Yuk pun berkata, aku mengerti, sudah kuputuskan Yuk dan Thunder Dragon akan dikirim ke Phantom Stallion. Lalu di malam harinya di kediaman Yuk, di sana terdengar suara ayahnya yang berkata, apa kamu baik-baik saja? Dan Yuk pun berkata, Ayah bisa serahkan saja padaku, aku akan menghajar para bandit itu. Lalu Yuk keluar ruangan dan berjalan-jalan di sana. Tiba-tiba dari belakang terlihat Ucrit yang berkata, Anda sepertinya sedang senang tuan. Lalu Yuk pun menjawab, hehehe, aku baru saja menerima misi untuk menangkap para bajingan yang menyerang pasukan Phantom Stallion. Lalu Ucrit di sana pun terkejut dan berkata, bukankah itu bahaya? 3 warrior dari keluarga kita terbunuh pada peristiwa itu. Lalu Yuk pun berkata, berbahaya apanya? Aku tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Kau kumpulkan saja grup Thunder Dragon ya. Lalu Ucrit di sana pun terbengong. Lalu Yuk di sana membayangkan sambil bergumam, pasti ada banyak harta di markas bandit itu. Beruntungnya aku akan membeli obat dengan semua uang itu dan surga akan berpihak kepada aku. Sambil terlihat ia yang tersenyum-senyum di sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat bola besi yang berada di lantai dan ternyata bola-bola besi itu pun terlepas dari mereka. Dan anggota besar senang dan melompat-lompat berkata, wow, tubuhku rasanya ringan sekali setelah melepas bola besi ini. Bos ketua di sana pun melirik sambil berkata, berhenti loncat-loncat. Apa kau dengar kalau kita akan pergi ke daratan utara Cina untuk menangkap bandit? Si kuncir lalu tersenyum dan berkata, melawan bandit akan jauh lebih baik daripada melakukan latihan yang tidak berguna ini. Lalu si gendut sambil loncat-loncat dan berkata, sepertinya kita akan jalan-jalan. Lalu tiba-tiba terdengar suara, hei, ternyata itu adalah Yuk. Dan ia pun berkata lagi, ayo kita cari uang. Lalu beberapa saat kemudian terlihat burung merpati yang sedang mencelok di sana. Dan di sana ternyata adalah kediaman dari Bang Kumis. Dan anak buahnya menghadap dan berkata, putra kedua dan Thunder Dragon sudah berangkat. Lalu Bang Kumis berkata, oh begitu ya. Lalu anak buahnya pun menjawab, haruskah aku mengawasi mereka atau semacamnya? Lalu sambil terlihat Bang Kumis menaruh surat di merpati itu.
itu. Lalu ia pun melepaskan merpati itu ke suatu tempat dan ia pun berkata, sepertinya aku kehilangan kesempatan untuk melihat keponakanku untuk yang terakhir kalinya. Ya dia mau alah, tidak semudah itu Pak Darso. Lalu beberapa saat kemudian terlihat kuda yang banyak di sana sedang diawasi oleh 2 orang. Ternyata itu adalah Sang Mangco, ketua pasukan Phantom Stallion. Ia pun berkata, tempat ini tadinya penuh dengan kuda-kuda. Lalu teman di sampingnya pun berkata, Master, jangan terlalu dipikirkan, hal ini sudah terlanjur terjadi. Dan Manco pun berkata lagi, 100 kuda itu adalah kuda terbaik kita. Apa kau sadar berapa banyak kerugian yang diderita keluarga karena kita? Lalu orang yang di sampingnya pun berkata lagi, kita bisa mendapatkan kuda-kuda itu kembali karena keluarga besar memberi kabar dan mengirim warrior mereka ke sini. Lalu Manco pun berkata, itu akan menjadi sedikit masalah. Dan temannya pun berkata, kenapa? Apa mereka akan terlambat? Lalu Manco pun berkata, aku menerima kabar bahwa yang mereka kirim adalah putra kedua dari unit Thunder Dragon. By the way, grup di sini diganti dengan unit ya Mok. Unit Thunder Dragon ya Mok, sambil terlihat kuda di sana. Lalu orang itu pun terkejut dan berkata, apa? Bukankah putra kedua mengidap penyakit Nanjing Flow Block S? Apalagi unit Thunder Dragon itu penuh dengan pembuat onar. Manco pun menjawab, memang mereka adalah kombinasi yang sangat buruk, tapi aku tidak punya hak untuk menantang keputusan keluarga besar. Lalu tiba-tiba dari belakang seseorang pun berkata, Master, kami dengar warrior dari keluarga Namgong sudah datang ke kota. Lalu mereka terkejut dan berkata, apa katamu? Bukankah mereka baru berangkat 2 hari yang lalu? Lalu Manco pun berkata, harusnya paling tidak mereka butuh 6 hari untuk sampai di sini. Apakah mereka naik kuda? Lalu beberapa saat kemudian mereka keluar dan akan menyambut para pasukan Thunder Dragon. Dan mereka pun berkata, mereka datang tuan. Lalu terlihat bayangan dari kepulan salju di sana. Ternyata mereka datang dengan cepat dengan memikul semua barang di sana. Dan mereka pun sambil telanjang dada dan berkata, wah, dengan penuh semangat. Lalu di sisi Manco dan anak buahnya, mereka pun terkejut dan berkata, astaga, apa yang sedang kulihat ini? Sambil terlihat kereta kuda di belakang anggota Thunder Dragon itu, sambil terlihat mereka yang ngos-ngosan dan kelelahan. Lalu Manco berkata, mereka berlari ke sini dengan pakaian seperti itu, tetapi kenapa mereka mengangkat gerobaknya itu? Lalu mereka berdua terkejut dan terbengong karena mendengar suara, putra kedua telah datang. Ternyata itu adalah suara bos ketua dan di sana terdapat beberapa sapu yang di atas. Dan ternyata sapu-sapu itu untuk menyapu jalan yang ditutupi oleh salju. Sampai-sampai Manco dan anak buahnya batuk-batuk dan berkata, apa yang mereka lakukan? Lalu tibalah kereta kuda dari Hyuk di sana dan di sana terdapat karpet merah yang digelar di sana dan keluarlah Hyuk yang gagah di sana, tapi malah kelihatan dia sangat ngantuk dan berkata, aku lelah. Lalu terlihat di sana di sisi Manco dan temannya berkata, apa kaisar yang datang ke sini? Hyuk di sana pun berkata, aku sangat bekerja keras, bepergian jauh memang melelahkan. Dia mau melelahkan apa di dalam kereta tidur gitu ya. Hyuk pun berkata lagi, apa kalian merasa ini adalah latihan fisik yang bagus? Dan bos ketua pun berkata, kami bisa berlatih dengan keras. Terima kasih tuan. Lalu Hyuk di sana pun berkata, tapi menurutku masih kurang, jaraknya masih terlalu dekat. Lain kali kita coba yang lebih jauh lagi, misalnya naik turun gunung gitu. Lalu anak buahnya dari belakang memendam emosi sambil bergumam, lebih baik kau tusuk kepala kami dengan pisau tuan. Tiba-tiba Manco pun mendekatinya sambil berkata, saya Sang Manco, Master pasukan Phantom Stallion, memberi hormat kepada putra kedua. Lalu Hyuk di sana pun malu-malu sambil berkata, tidak perlu formal begitu, kita bisa bicara dengan santai. Lalu seseorang lagi pun menghampirinya sambil berkata, sebuah kehormatan bisa bertemu denganmu putra kedua, saya Ha Taegong dari klan Heaven and Earth. Lalu Hyuk di sana pun berkata, siapa ini? Dan Manco pun menjawab,
Clan Heaven and Earth selalu membantu kami ketika sedang kesulitan. Dia adalah pemimpin dari Clan Heaven and Earth. Dia memutuskan akan membantu kami dalam menumpas bandit-bandit itu. Terlihat wajah dari ketua Heaven and Earth itu. Lalu Hantaegon di sana tertawa sambil berkata, sudah menjadi tugas orang di Jianghu untuk membantu tetangganya. Di sana Manchu pun menjawab, aku sangat berterima kasih padamu, Han. Tapi di sisi Hyuk, ia pun bergumam, sial, aku tidak bisa memonopoli persediaan kalau dia ikut denganku. Lalu Hantae pun berkata lagi, meski cuma sedikit, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu putra kedua. Tapi tiba-tiba Hyuk pun memalingkan mukanya ke arah Mancho dan ia pun berkata, hei, aku lapar. Apa ada makan malam? Dan di sana Hantae pun sebel sambil bergumam, orang ini mengabaikanku. Lalu Manchu pun berkata, kami sudah mempersiapkan makanan terbaik, silahkan masuk ke dalam tuan. Anak buah Manchu pun berkata lagi, kami juga sudah mempersiapkan makanan untuk para warrior. Di sana Hyuk pun berkata, kalian semua pemanasan dulu sebelum makan, mengerti? Lalu unit dari Thunder Dragon pun berkata, baik, kami mengerti tuan. Sambil terlihat mereka mengangkat bola besi itu ke atas. Tapi ternyata mereka menaruhnya ke kaki lagi. Dan mereka pun berlari sambil berkata, sial sekali. Dan Hyuk pun berkata, lari dulu 10 putaran sana. Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara, wah, luar biasa, dagingnya banyak sekali, daging sapi, domba, babi, dan ayam goyeng. Di sana Manchu dan lainnya pun terbengong melihat Hyuk yang sedang makan lahap. Sambil di belakangnya Uhtred pun berkata, tuan, tolong jaga harga dirimu, Anda seperti orang yang belum makan beberapa hari. Sambil terlihat Hyuk di sana yang makan dengan lahap. Lalu Hyuk pun tiba-tiba marah dan berkata, aku tidak akan seperti ini kalau aku diberi makan daging setiap hari. Sambil terlihat di sana Uhtred yang berkata, aduh, muncrat di mukaku tuan. Tolong mengertilah tuan, kondisi keuangan keluarga saat ini sedang tidak beres. Sambil ia mengusap mukanya itu. Lalu Manchu pun tiba-tiba membawa minuman dan ia pun berkata, kami punya banyak daging, jadi makanlah sampai puas. Lalu silahkan minum kumis ini. Lalu Hyuk di sana berkata, baiklah. Lalu ia pun meminum kumis itu sambil menenggaknya langsung ke mulutnya. Dan ia pun berkata, wah, enak sekali. Sepertinya kalian ahli membuat kumis. By the way, minuman kok kumis? Momok nggak tahu ini ya. Mungkin minuman khas Korea ya, Mok. Lalu di sana Hantae pun berkata, putra kedua, kapan kita akan memulai misi penumpasan para bandit itu? Menurut saya kita tidak boleh membuang waktu dan harus berangkat besok. Lalu di sana Hyuk malah berkata, apa ini? Tidak ada daging di sup ini? Apa mereka sudah memakannya? Lalu Hyuk pun menjawab, tidak bisa. Kalau terburu-buru semuanya malah menjadi kacau. Kita harus tinggal di sini dulu sambil memikirkan rencana yang matang. Lalu Hantae di sana pun bergumam, kenapa ini? Apa dia merasa takut? Apa anak ini datang hanya untuk menyombongkan diri? Lalu kita dibawa ke tempat lainnya. Di sana seseorang sedang membersihkan pedangnya. Ternyata itu adalah si pria bertopeng. Dan di belakangnya terlihat si Kuncung dan berkata, kami menerima kabar kalau dia sudah bergabung dengan Phantom Stallion. Lalu pria bertopeng itu pun menjawab, jadi dia sudah memakan umpannya. Lalu ia pun bergumam, aku akan menantikan pertemuan kita putra kedua. Lalu beberapa saat kemudian terlihat kediaman dari markas Phantom Stallion. Di sana di sebuah kamar terlihat seseorang yang gabut dan memainkan jarinya. Ternyata itu adalah Manchu yang sedang duduk di kamarnya. Seseorang dari belakang pun berkata, apa hari ini mereka masih melakukan itu? Lalu Manchu pun terkejut dan menoleh. Ternyata itu adalah Hantaegon. Lalu Manchu pun berkata, iya mungkin. Dan di sana Hantae pun berkata, dasar bajingan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat ruangan dari Hyuk. Ia pun berkata, wah, tuangkan lagi minumannya. Siapa selanjutnya? Dan di sana terlihat si kuncir sedang menuangkan minuman. Dan ia pun berkata, aku yang akan menuang minuman kali ini. Tuan muda, silahkan minum campuran dari 7 jenis alkohol ini. Sambil ia memainkan botol-botol di sana. Dan ia lalu menuangkan minuman itu ke gelas. Sambil dilihat
Hyuk dan beberapa anggota lainnya. Di sana Hyuk pun mencoba minuman itu dan berkata, kau lolos. Lalu si kuncir pun berkata, terima kasih banyak tuan, aku akan terus berusaha lagi. Lalu seseorang di sana pun berkata, aku akan mencampur 8 jenis alkohol. Aku akan mencampur 9 jenis alkohol. Lalu Hyuk di sana sambil akan meminum pun berkata, orang bodoh ini, akhirnya mereka mengerti rasanya alkohol yang dicampur begini. Lalu tiba-tiba dari depan Hyuk terlihat Hantai yang sedang emosi membara mendatanginya. Hyuk di sana pun berkata, selamat datang Ketua Klan H. Silahkan bergabung dan minum alkohol campuran ini. Hantai pun menjawab, tolong suruh bawahanmu keluar. Saya harus berbicara dengan Anda secara 4 mata. Sambil terlihat ia emosi di sana, dan di sana Hyuk pun berkata, apa yang ingin kau bicarakan? Lalu di sana terdengar Hantai yang berkata, berapa lama lagi Anda akan terus seperti ini? Hyuk pun menjawab, jangan begitu, aku hanya menundanya sampai besok karena hari ini cuacanya terlalu dingin. Hantai pun menggebrak meja sambil berkata, besok Anda selalu mengatakannya selama seminggu ini. Lalu Hyuk di sana pun menjawab, masalahnya aku tidak kuat kalau dingin. Lalu Hantai emosi sambil bergumam, kenapa sih orang ini? Lalu ia pun berkata, tolong katakan alasan sebenarnya kenapa Anda terus menunda misi ini. Hyuk pun menjawab, aku sudah bilang karena dingin. Lalu Hantai pun berkata, hanya itu alasannya. Hyuk pun menjawab, dan lalu Hantai pun berkata, dan apa? Lalu Hyuk pun berkata, meski aku memberantas bandit itu, aku tidak akan mendapat apa-apa kan? Lalu Hantai pun berkata, apa? Anda tidak mau melakukannya karena tidak ada manfaatnya untukmu? Lalu Hyuk sambil berdiri dan berkata, hei, kau ini bicara apa? Apa kau pikir putra kedua dari keluarga besar Namgong akan melakukan hal semacam itu? Apa kau pikir aku ini seorang preman? Lalu ia menuju ke jendela sambil berkata lagi, aku hanya ingin tinggal di sini sedikit lebih lama lagi karena kalau di rumah aku cuma bisa makan bubur. Hantai di sana emosi dan bergumam, bagiku kau memang seperti seorang preman. Lalu Hantai pun berkata, saya akan memberikannya pada Anda. Lalu Hyuk di sana pun menoleh. Memberi apa? Hantai pun menjawab, uangnya. Saya akan memberikannya pada Anda. Sambil ia terlihat emosi di sana. Lalu Hyuk pun berkata, wow, reaksimu cepat juga. Lalu terlihat di sana beberapa tile perak di depannya, dan Hyuk pun berkata, perak-perak ini membuatku merasa jauh lebih hangat. Sudah lama aku tidak melihat perak yang sebagus ini. Hantai pun bergumam, dasar bajingan, apa kau tahu butuh betapa sulitnya aku mengumpulkan uang sebanyak itu? Lalu Hyuk sambil membersihkan perak itu dan berkata, bahkan peraknya sangat mengkilap. Lalu Hantai di sana pun menangis dan bergumam, aku ikhlaskan saja, aku bisa mencarinya lagi nanti. Hyuk pun berkata sambil tersenyum, kau sangat murah hati, Ketua Klan H, aku sungguh boleh membawanya? Hantai pun menjawab, anggap saja sedikit uang itu adalah persembahan dariku karena Anda sudah mau repot-repot datang ke sini. Anda tidak perlu merasa segan. Sambil terlihat dia menangis sedikit di sana. Lalu Hyuk di sana pun berkata, kau sungguh pria sopan dan baik meskipun memang tidak ada yang gratis di dunia ini. Lalu Hantai pun berkata, mohon anggap uang itu sebagai tanda kesetiaan kami pada keluarga Namgong. Lalu di sana Hyuk pun berkata, kau memang keren. Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara 1, 2, 3, 16, 17. Ternyata Hyuk sedang menghitung perak-perak itu. Di sana Hantai pun terdiam dan ia pun berkata, Tuan muda. Lalu Hyuk menjawab, apa? Lalu Hantai pun bertanya, apa Anda melupakan sesuatu? Hyuk pun menjawab, tidak. Apa ada perak yang belum kuhitung? Sana Hantai pun emosi dan bergumam, rasanya aku ingin sekali menebas kepalanya. Lalu ia pun berkata, bukan peraknya tapi misi penumpasan para bandit itu. Lalu Hyuk pun berkata, oh iya, hampir saja lupa. Sambil ia berlari dan ia pun berkata lagi, ayo kita hajar para bandit itu. Lalu beberapa waktu kemudian terlihat bukit
Dan di sana ternyata gerombolan dari Thunder Dragon yang dipimpin Hyuk. Dan Hyuk di sana pun berkata, "Ketua klan H, berapa lama lagi kita akan sampai ke markas bandit itu?" Hantai pun menjawab, "Mungkin akan butuh setengah hari untuk sampai ke sana." Hyuk pun berkata, "Hah, sejauh itu? Aku bisa sakit kalau terlalu lama di kereta ini, menyulitkan sekali." Lalu Hantai di sana emosi dan bergumam, "Bolehkah aku membunuhnya di sini?" Dia sangat manja sambil ia menghela napas di sana. Lalu ia pun berkata, "Saya akan memberikan uang tambahan setelah misi ini selesai. Tolong bertahanlah sedikit lagi, Tuan." Lalu Hyuk pun menutup pintunya dan ia pun berkata, "Kalau seperti ini, baiklah, aku akan menahannya." Terlihat di sana Hantai yang bergumam, dasar serakah." Lalu beberapa saat kemudian terlihat bukit dan di sana seseorang sedang menggigit sesuatu. Ternyata itu adalah Hyuk di dalam kereta. Ia pun mendengar suara, "Kita hampir sampai di tujuan. Akan sulit kalau terus menggunakan kereta di sini." Lalu terlihat Hyuk yang sudah turun dari kereta dan ia pun meregangkan tubuhnya di sana sambil berkata, "Waktu yang tepat, aku tadi sangat bosan di dalam." Di depannya Hantai pun berkata, "Shh, mungkin akan ada pasukan pengintai, jadi Anda harus berhati-hati." Lalu terlihat di sana Hyuk yang cingak-cinguk dan menoleh ke kiri dan ke kanan sambil berkata, "Oh, sungguh?" Tapi ternyata Hyuk bersama anak buah-buahnya diintai bandit dari atas bukit. Bandit itu pun berkata, "Sebentar lagi mereka akan bertemu dengan kematian. Ayo kita beritahu yang lain." Dan mereka tiba-tiba terkejut karena mendengar suara, "Kurasa kalian yang akan mati terlebih dahulu." Sambil mereka menoleh ke atas, ternyata dari atasnya ada si Kuncir sedang duduk di atas pohon dan mereka semua terkejut dan berkata, Sejak kapan kau ada di sana?" Dan bersambung, "Mo."